Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Firni Putri dengan nomor sambung F521200001. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep pemberantasan korupsi. What is corruption? Jadi korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus. Nah, yakni berubah dari kondisi yang adil benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Nah, sedangkan corruptio itu berasal dari kata kerja corrumper, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Nah, korupsi sendiri itu adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Nah, hal yang paling penting dalam mengidentikan perilaku korupsi ini bagi masyarakat dan kita sendiri adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Lanjut. Nah, terdapat unsur-unsur pada korupsi, yaitu tindakan mengambil, menyembunyikan, atau menggelapkan harta negara atau masyarakat, melawan norma-norma yang sah yang telah berlaku, penyalahgunaan pada kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk korupsi. Ada beberapa bentuk-bentuk korupsi, diantaranya penyuapan atau bribery, mencakup tindakan memberi atau menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Contoh dari penyuapan itu seperti misalnya kita ingin masuk ke suatu instansi, namun ternyata kita tidak memenuhi syarat. Dan agar kita bisa masuk, kita memberi suapan pada orang-orang di instansi tersebut. Yang kedua ada embezzlement, merupakan tindakan penipuan atau pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengolah sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Ada juga fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, trickery or swindle, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Selanjutnya ada extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan, lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Yang terakhir ada favoritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi tindakan privatisasi sumber daya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Sahril. Terima kasih. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, yaitu M. Amin Rais, yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu korupsi ekstorsif, yaitu merupakan sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Kedua, korupsi manipulatif, yaitu seperti permintaan seseorang yang mulai memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, yaitu korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk
dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Konsep pemberantasan korupsi yaitu mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara namun tidak di negara lain. Nah, ibarat sebuah penyakit kronis, korupsi seperti itu di mana dia sudah mengakar kuat dan menjadi kebudayaan di suatu negara. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Faktor penyebab korupsi yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu berdasarkan dari diri pelaku atau niat pelaku. Nah, ini pula dibagi menjadi dua yaitu karena kebutuhan dan kerakusan. Nah, contohnya kebutuhan yaitu ketika seseorang diberikan tanggung jawab sebagai bendahara dan dititipkan sejumlah uang, namun di satu waktu yang sama pula dia memiliki kebutuhan yang benar-benar urgen yang harus dipenuhi. Nah, dia bisa saja menggunakan itu untuk kebutuhannya. Nah, parahnya lagi korupsi dikarenakan kerakusannya itu sudah pelaku ini memiliki harta yang melimpah namun masih saja melakukan perbuatan itu. Nah, ini seharusnya tentunya harus diberikan sanksi yang keras karena sudah mencontohi manusia yang tidak memiliki rasa pri kemanusiaan. Nah, kedua yaitu faktor eksternal yaitu kesempatan dikarenakan sistem lingkungan di mana ia bekerja atau atasan atau rekan-rekan dia memiliki kebiasaan korupsi. Nah, sistem ini misalnya ketika di dalam sebuah organisasi tidak terdapat sebuah pengawasan dan pengendalian dalam menentukan keputusan atau pemimpinnya cenderung menentukan keputusan tanpa ada musyawarah dan pertanggungjawaban yang akhirnya keputusan tersebut hanya merugikan orang banyak tapi tidak dengan si pemimpin dan malahan ia mendapatkan keuntungan lebih dari keputusan yang ia buat yang akhirnya pula mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama karena kesempatan atau peluang melakukan korupsi itu begitu besar tanpa adanya pengawasan. Kedua yaitu berkaitan dengan sikap atasan yang tidak berintegritas yang menganggap korupsi itu sebuah kebudayaan. Kalau tidak melakukan korupsi rasanya ada yang mengganjal pada diri mereka. Nah, ini bisa menular ke bawahannya dan sifat kebawahannya sebab sifat dari korupsi ini itu sendiri dapat menular ibarat sebuah penyakit kronis yang menular kepada siapa saja, yang mungkin awalnya sedikit-sedikit, tapi lama-lama akan menjadi bukit. Atau juga lingkungan kita, keluarga kita juga penting, sebab jika lingkungan menganggap korupsi itu biasa saja, tentunya itu akan berpengaruh kepada siapa saja. Nah, yang tak kalah pentingnya yaitu penegakan hukum, di mana Indonesia kita tahu penegakan hukumnya cenderung lemah kalau berkaitan dengan korupsi, di mana beberapa contoh yang hukumnya yang seharusnya sekian tahun ketika mengajukan banding itu malah dipotong dari setengah hukuman yang awal ditetapkan. Beda seperti negara-negara lain, contohnya Cina, di mana korupsi di atas 100 juta saja atau sama dengan 100 juta itu sudah bisa dihukum mati. Nah, hal ini tentunya penting. Sejak dini harus mengerti dan mempelajari selak-beluk korupsi agar nantinya ke depan tidak terjerumus kepada perbuatan seperti ini. Nah, terus teknologi dalam minimalisir kasus korupsi. Tentunya pula masalah korupsi ini bukan hanya tanggung jawab satu kelompok, melainkan semua elemen masyarakat. Minimal dari kita para mahasiswa dari sekarang untuk tidak melakukan itu. Contohnya korupsi waktu yang dapat merugikan orang lain. Ketika kita sudah bisa berintegrasi, pastinya lingkungan akan ikut seperti itu. Walaupun itu berat sebab sebagai orang menganggap perbuatan itu sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Nur Pramadinda
dengan Stambuk F521-228 dari Prodi Sistem Informasi dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi tentang upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Jalur penal. Yang pertama itu kebijakan penerapan hukum pidana, criminal law application. Yang kedua, sifat represif, penumpasan, penindasan, pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Yang ketiga, perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dalam arti luas. Jalur non-penal, yang pertama kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Yang kedua, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Influencing views of society on crime and punishment, mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir, sifat preventif atau pencegahan. Upaya penal dan non-penal. Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan atau korupsi. Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi, karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. Keterbatasan sarana penal. Yang pertama itu, sarana penal memiliki keterbatasan mengandung kelemahan. Sisi negatif, fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Yang kedua, secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium, obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang ketiga, secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Yang keempat, sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif, paradoksal, mengandung efek sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi overload lembaga pemasyarakatan. Yang kelima, hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Yang keenam, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan urgen simptom, menyembuhkan gejala, hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Yang ketujuh, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Yang ke-8, sistem pemidanaan bersifat fragmented dan individual personal, tidak bersifat struktural atau fungsi. Yang ke-9, efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Dan yang terakhir, hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Baik, saya akan mempersilakan teman saya yang bernama Nisa Putri Febriana untuk melanjutkan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Febrina, Stambuk F521200005. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Aldanur Pramadinda, mengenai upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana bukanlah panacea. Apa itu panacea? Jadi,
Dilansir dari wikipedia.com, Panacea adalah kata yang berasal dari nama Dewi Penyembuhan Yunani kuno dengan nama yang sama, yaitu Panacea, yang berarti ramuan atau obat yang diharapkan mampu mengobati segala jenis penyakit dan membuat panjang umur. Jadi singkatnya, Panacea adalah obat mujarab atau obat yang manjur. Nah, lalu apa kaitannya istilah Panacea ini dengan upaya penanggulangan korupsi? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan suatu penyakit yang menggerogoti suatu bangsa, seperti kanker ganas yang menggerogoti tubuh. Nah, kaitannya adalah ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penanggulangan masalah kejahatan, khususnya pemberantasan korupsi ini, melakukan tindak pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur, bukanlah Panacea, bahkan bukanlah segala-galanya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi ini. Bisa kita lihat, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Bapak Rubin. Beliau bernama lengkap Paul Harold Rubin, yang merupakan seorang ekonom Amerika dan profesor emeritus ekonomi di Emory University. Beliau juga merupakan seorang peneliti. Jadi menurut beliau, hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Maksudnya adalah, apapun masalah kejahatannya, hukum pidana dan pemidanaan ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan untuk menangani masalah kejahatan tersebut. Kemudian, pendapat dari Schultz. Naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. Di sini saya coba menjelaskan 3 komponen sistem hukum menurut Lauren Friedman. Yang pertama ada struktur. Struktur ini adalah merupakan sistem hukum, seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum itu terus mengalami perubahan pada bagian-bagiannya. Tetapi di setiap bagian itu, kecepatan perubahannya itu tidaklah sama. Nah, kemudian dari perubahan itu, terbentuk pola jangka panjang yang berkesinambungan yang memberikan bentuk batasan terhadap keseluruhan sistem. Yang kedua ada substansi. Jadi substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang terdapat di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kultural atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran masyarakat. Schultz bilang bahwa angka kejahatan tidak ada hubungannya dengan hukum dan putusan pengadilan, tetapi pada perubahan kultural. Jadi bisa saja di sini masyarakat mengalami perubahan cara pikir, cara pandang, atau mereka sudah tidak percaya lagi pada hukum, sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan. Kemudian menurut Carl O. Christiansen, pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit untuk diukur, karena hukum memiliki keterbatasan, sedangkan masyarakat itu luas. Kemudian, dari S.R. Brody, 5 dari 9 penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang yang telah lama berada di dalam penjara, kemudian ia dibebaskan, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan mengulangi kejahatannya kembali, entah kejahatan yang sama maupun yang berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan kembali menerima hukuman. Kemudian menurut Wolf Middendorf, tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Orang akan melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Jadi pendapat ini kurang lebih sama seperti S.R. Brody, di mana tidak menutup kemungkinan orang akan melakukan kejahatan tanpa peduli ada atau tidaknya undang-undang yang dijatuhkan. Nah, jadi selain kita menerapkan upaya penal atau upaya represif, di sini kita juga bisa menerapkan contoh-contoh upaya non-penal atau upaya preventif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Yang pertama, ada penataan kualitas SDM. Jadi maksudnya, kita meningkatkan kesadaran diri
dan pemahaman kita mengenai dampak korupsi jika dilakukan. Kita juga bisa melakukan komparatif atau perbandingan dengan negara lain, seperti contohnya Finlandia. Finlandia itu merupakan salah satu negara yang relatif bebas dari korupsi, bersih dari korupsi. Ada 3 faktor yang menyebabkan negara itu bisa bersih dari korupsi. Yang pertama, obedience, yaitu masyarakatnya taat pada hukum. Yang kedua adalah honesty, yaitu mereka jujur pada diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, lifestyle, gaya hidup mereka yang sederhana dan tidak konsumtif. Kemudian yang kedua, penataan manajemen kerja pada instansi dan organisasi pemerintah. Maksudnya adalah menata kembali sistem manajemen dalam suatu organisasi atau instansi dengan cara meningkatkan pengawasan dan juga evaluasi terhadap manajemen kerjanya. Yang ketiga, optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi atau organisasi. Yang keempat, peningkatan dan peran serta masyarakat. Misalnya, KPK harus mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat lewat media elektronik maupun secara langsung tentang bahaya korupsi, dan kemudian mengajak masyarakat khususnya tingkat-tingkat pendidikan untuk mengikuti lomba-lomba seperti membuat lomba poster ataupun film pendek yang bertemakan korupsi. Dan yang terakhir adalah penataan undang-undang dan perbaikan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai korupsi itu sendiri, mengenai strategi dan upaya pemberantasan pada korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saihan. Saya dari kelompok 5, stambuk saya F521 20010. Nah, pertama kita melihat dari aspek pemerintah nih. Pemerintah serius menangani korupsi secara konkret. Salah satu implementasinya adalah terbitnya Instruksi Presiden Impres 17/2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Dr. Andos Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pemerintah ini serius menangani masalah korupsi yang ada di Indonesia sendiri. Fakta korupsi, oke. Salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi cenderung rendah. Hal ini berbeda dengan negara sedang berkembang. Jadi kalau kondisi sekarang Indonesia ini lagi marak-maraknya di negara berkembang yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik, sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding negara maju. Nah, ini saya mengutip salah satu dari Pak Kofi Annan, mantan Sekjen PBW, katanya, korupsi ibarat penyakit, menular yang menjalar pelan-pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supermen hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Jadi pemerintah sudah mempunyai beberapa strategi. Yang pertama itu ada strategi pencegahan, kedua strategi penegak hukum, ketiga strategi peraturan perundang-undang, keempat strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi, keenam strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, dan yang ketujuh strategi mekanisme laporan. Nah, pada strategi pencegahan, strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Apa sih pendekatan represif itu? Nah, itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah terjadinya peristiwa. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau biasa dibilang KOR.
Kita masuk ke pencegahan korupsi. Beberapa strategi pencegahan yang perlu diperhatikan diantaranya sosialisasi dan edukasi berbisnis tanpa suap kepada pelaku bisnis dan sektor swasta. Kedua, penyusunan buku petunjuk anti korupsi bagi pelaku bisnis dan sektor swasta. Ketiga, kampanye gerakan anti suap, penandatanganan fakta anti suap pada setiap kontrak bisnis. Kelima, implementasi sistem pengelolaan anti suap dan whistleblowing system. Lanjut. Strategi penegak hukum. Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa hingga menanti-nanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Dengan mengembangkan atau membuat sebuah instrumen hukum tentang korupsi menjadi lebih tegas, penindakan kasus korupsi juga harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar semua menjadi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan stambuk F52120-017. Saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang strategi dan upaya dalam penanggulangan korupsi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi strategi selanjutnya itu ada peraturan perundang-undangan. Ya, jadi meratifikasi UNCAD. UNCAD ini artinya, kalau tidak salah, UNCAD ini lembaga asosiasi tentang korupsi yang sudah bergerak mencakup beberapa dunia. Jadi ini berskala global. Lembaga ini sudah mencakup sekitar 180-an negara yang merupakan asosiasi yang disusun untuk penanggulangan korupsi di negara-negara, khususnya di negara berkembang. Jadi, meratifikasi UNCAD ini adalah bukti konsistensi dalam komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAD harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausul ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur atau diakomodasikan lebih lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi. Selain itu juga merevisi ketentuan di dalam regulasi yang masih tumpang tindih menjadi prioritas dalam strategi ini. Kemudian selanjutnya ada strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi. Berkenan dengan upaya pengembalian aset hasil tipikor atau baik dalam maupun luar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset negara secara langsung sebagaimana ketentuan di dalam UNCAC. Peraturan Perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan 15 penyitaan atau perampasan dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi, itu confiscation without a criminal conviction. Kemudian selanjutnya adalah strategi pendidikan budaya anti korupsi. Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikat kolaboratif dari pemerintah beserta segenap pemangku kepentingannya. Wujudnya bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan maupun di publik swasta. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, upaya pencegahan korupsi itu bisa dengan strategi pendidikan budaya anti korupsi. Karena kenapa? Sebelumnya teman saya bilang tadi kalau hukum pidana itu tidak terlalu efektif atau tidak terlalu memberi efek jerah pada pelaku kejahatan atau pelaku korupsi ini. Jadi dengan menanamkan budaya anti korupsi mungkin
bisa merubah kultur atau budaya tentang korupsi, tentang apa itu korupsi. Jadi setidaknya masyarakat bisa mengetahui bahwa korupsi adalah hal yang sangat merugikan bagi semua orang, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada strategi mekanisme laporan. Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal kementerian atau lembaga, swasta dan masyarakat tentu memperlancar aliran data informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan di UNCAC. Konsolidasi dan publikasi informasi di berbagai media baik elektronik maupun 16 strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi cetak, termaksud web portal PPK akan mempermudah pengaksesan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta. Maksudnya di sini mekanisme laporan itu laporan tentang jika ada penyelidikan atau penindakan pidana korupsi harus dilakukan secara terbuka, mekanisme laporannya harus dilakukan secara terbuka agar para pemangku kepentingan bisa mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi semuanya lebih transparan dan dapat dipercaya, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini. Seperti itu. Saya akan mengutip kata-kata dari Albert Einstein yang mengatakan kalau kita semua yang peduli akan perdamaian dan kemenangan, akal dan keadilan harus sangat sadar betapa kecilnya pengaruh akal dan kebaikan yang jujur akan digunakan pada peristiwa-peristiwa di bidang politik. Jadi kunci dalam politik adalah jujur, seperti itu. Oke, jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mengangkat topik baru-baru ini yang cukup menggemparkan di Indonesia, yaitu soal kasus korupsi bantuan sosial untuk COVID-19. Jadi saya akan bacakan ringkasannya. Jadi menurut investigasi dari Pak Saiman, kalau dana yang untuk dijadikan bantuan itu sebesar 300.000 per orang. Jadi maksudnya setiap keluarga atau setiap kartu keluarga itu mendapat 300.000. Jadi 300.000 itu untuk tapi dijadikan bahan sembako. Jadi di sini kata koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku bahwa dia menemukan barang bantuan sembako yang diterima masyarakat nilainya diduga jauh dari anggaran yang disediakan. Jadi anggaran yang disediakan sebelumnya itu 300.000. Nah, kemudian dia menjelaskan dalam temuannya ada potongan dari pihak Kementerian Sosial sebesar 15.000 untuk transport dan 15.000 untuk goodie bag yang berisikan bansos dari 300.000 tadi. Jadi di Kemensos ini sudah dipotong sebesar 30.000 untuk biaya transport dan goodie bag-nya. Nah, kalau ini kita mungkin masih bisa maklum ya. Kemudian di sini pihak pemborong mendapatkan 270 dengan keuntungan dan pajak semaksimal hingga 20%, yaitu 54.000. Namun, kata Boyamin, barang yang diterima masyarakat hanya senilai 188.000, sehingga terdapat selisih 28.000. Ia juga menduga dari goodie bag disediakan terdapat selisih
5.000 dari anggaran 15.000. Dengan demikian selisih barang sekitar 28.000 ditambah dengan harga goodie bag itu 5.000, maka uang yang diduga menjadi kerugian negara sekitar 33.000 untuk satu kepala keluarga. Jadi bayangkan kalau satu kepala keluarga itu 33.000, berapa banyak rakyat yang mendapat bantuan dan berapa banyak juga. Jadi sejumlah rakyat yang mendapat bantuan itu, maka sebanyak itu juga uang negara diambil oleh tikus-tikus negara ini. Oh iya, saya juga ingin menambahkan, ternyata Pak Juliari ini juga menerima uang suap sebesar 17 miliar dari dari potongan per kepala keluarga. Jadi dari 33.000 ini dia juga mendapat fee atau jadi dari satu kepala keluarga ada fee sebesar 10.000 dan itu diberikan kepada Pak Juliar sebagai uang suap. Jadi seperti itu ringkasannya. Oke. Jadi tadi saya sudah bacakan kan tentang kasusnya Pak Juliari tadi ini. Jadi saya mau minta tanggapan kalian tentang kasus ini. Dan menurut kalian, kenapa sih dia itu sampai melakukan hal seperti itu? Padahal ini kan bantuan sosial untuk pasien COVID, untuk keluarga-keluarga miskin yang kena dampak COVID. Jadi menurut kalian, kenapa sih dia melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi itu? Mungkin karena keserakahannya mengenai harta mungkin. Iya, ini berkaitan sama materi yang kita jelaskan tadi kan? Tentang faktor. Ini kira-kira faktor eksternal atau faktor internal. Bagaimana tanggapannya kamu orang tanggapannya kalian tentang kasus ini? Ini termasuk kasus ini dia disebabkan oleh apa? Maksudnya ini faktor internal kah atau faktor eksternal atau mungkin ada tanggapan lain tentang kasus ini? Bagaimana menurut kalian seperti itu? Jadi saya mau kita mendiskusikan ini dan. Kalau saya pertama, kalau menurutku sih faktornya itu karena gaya hidup. Karena gaya hidup itu yang sangat tinggi itu kayak akan kayak mendorong kita itu untuk kayak membelanjakan uangnya kita itu kayak lebih banyak ke hal-hal yang bersifat hedonis atau kayak hedon-hedon begitu. Menurutku begitu. Jadi itu termasuk kayak untuk faktor memenuhi internal. gaya hidupnya sih. Gaya hidupnya kayak dia itu supaya diakui kayak di lingkungannya itu apa ya, kayak misalnya kayak memiliki barang-barang mewah begitu. Oh iya, berarti itu faktor internal. Saya tahu itu apa eksternal atau internal itu? Internal. Internal. Iya, dari dalam diri sendiri. Kalau yang lain bagaimana tanggapannya? Kira-kira itu faktor saya eksternal. Internal juga. Kalau saya itu kalau saya faktor eksternal juga termasuk di situ. Karena tidak ada pengawasan dan pencegahan dari KPK. KPK nanti sudah parah baru dia urus menurut saya. Iya, soalnya kasusnya juga lambat sekali. Bahkan bantuan sosial itu ada di awal tahun 2020 sedangkan itu kasus ditahu akhir 2020 itu Desember. Jadi lambat sekali ini. Sudah itu harusnya kan dari awal-awal itu sudah tercium itu kalau itu sudah berpotensi di situ korupsi, tapi tidak ada dari KPK nanti sudah parah baru dorong eksekusi. Kalau menurutku ya begitu itu pasti adalah orang dalam kayak membantu mereka supaya ini korupsi terjadi. Pasti adalah orang yang mungkin kayak cuma beberapa orang yang korupsi. Baru tahu pasti ada juga orang dalam yang kayak ini saya kasih kau uang, tapi jangan kau kasih tahu kalau kita bakal korupsi. Tapi kau dapat juga bagian, saya kasih kau bagian segini. Pasti ada yang begitu. Pengalaman Dari lembaga-lembaganya juga kurang pengawasan. Iya. Cuma karena ada orang membawa nama sosial tidak dicurigai, padahal sebenarnya itu semua sudah. Menurutku yang begitu sebenarnya sudah ada badan pengawasannya. Cuma itu badan pengawasannya paling juga sudah bermain di situ. Sudah tercemar. Ya, susahnya negara isinya orang rakus semua. Bersyukur padahal
sebenarnya biar cuma berapapun, apapun pekerjaan, sebenarnya harus banyak-banyak bersyukur saja intinya sih. Kayak beberapa pun hasil pendapatan itu harus banyak-banyak bersyukur saja, tidak usah apa kayak itu kayak korupsi uang yang seharusnya uang bansos tapi dikorupsi. Tapi sekarang dia jadi Kenapa itu Syaril? Kalau yang lain adakah pendapat? Kalau Anissa, bagaimana pendapatnya Anissa? Ya Kira-kira- kalau saya tadi Kak, ada faktor internal maupun eksternal. Seperti kalau eksternalnya itu misalkan dari lembaga-lembaganya sendiri yang kurang pengawasan terhadap kinerja atau evaluasi dari instansi atau organisasinya. Kemudian kalau dari internalnya itu dari dalam dirinya Kak. Kurang Jadi- bersyukur seperti tadi yang dibilang Alda. Kalau kita kurang bersyukur itu pasti kita akan tidak pernah merasa puas. Ya, Iya, saya tidak setuju. pernah puas. Setuju. Kayak tidak pernah puas juga. Seperti jadi orang serakah, maunya menang sendiri. Kita ribuan rakyat yang disiksa. Seperti itu. Gengsi yang tinggi juga. Yo, gengsi yang tinggi karena dia mau apa kayak diakui sekitar kayak Iya. lingkungannya itu supaya maunya ini padahal ya padahal yang- kehidupan- Harus yang kehidupannya friend-friend, padahal harus yang pas-pasan. Kasian juga. Terus kalau menurutnya kamu, bagaimana itu penegakan hukum menangani kasus ini? Bagaimana pemerintah menangani kasus tentang Pak Juliari ini? Sebenarnya Lambat harus apa? sekali. Iyo lambat baru juga baru dia bansosnya itu dikorupsi COVID. Iyo. Iya, bantuan untuk COVID. COVID. Bahaya sekali juga sih lambat kayak apa ya, penegakan hukum di Indonesia itu belum kayak terlalu tegas begitu ya kayak di luar negeri dan kalau biasanya Masih kalau lemah. korupsi di luar negeri itu masih lemah begitu, seharusnya kayak lebih tegas, lebih cepat, lebih sigap begitu ya untuk yang korupsi begitu supaya tidak ada yang terjadi lagi dan kalau seandainya terjadi lagi tapi harus kayak sigap begitu kayak Kalau masih saya lemah sih begitu. kalau saya Itu karena menurutku. apa? Hukum di Indonesia masih sangat lemah. Lemahnya kenapa? Ketika sudah diberikan sanksi atau itu hukuman, tapi hukuman itu lemah karena menurut orang hukumannya biasa saja, cuma di penjara. Coba kata kayak di Arab, orang mencuri dipotong tangannya. Coba kata Setuju. menerapkan di Indonesia pasti Betul. berhenti Setuju. korupsi itu. Setuju sekali. Cuma aneh juga, apa namanya? Cuma orang itu berlindung di aneh juga di balik HAM. Kan kita juga menyusun negara yang Iya, susah kan. juga. Kalau mau karena- dibilang kalau mau dibilang berlindung di balik HAM, bagaimana dengan dia yang mengambil uang orang, bukankah itu sudah termasuk di juga? Mengambil hak Pelanggaran hak mengambil juga, hak. pelanggaran hak orang lain sedih. Itu makanya itu saya bilang negara ini susah. Soalnya Tapi- baru lemah, baru karena lemahnya hukumnya kita, orang tidak jerah. Ya, itu dia. Sedangkan di penjara saja itu ada lalu kasusnya si Gayus Tambunan. yang lemah. Bisa dia Karena- pergi ke Bali. Karena beberapa kasus hukumannya yang seharusnya 20 tahun malah dipotong jadi 6 tahun, 5 tahun. Jadi saya rasa aparatnya, oknum-oknumnya yang Kayaknya ada juga yang Biasa bermain juga. di dalam itu. Iya, Ya, biasa itu juga juga. kan yang hukuman 15 tahun karena pakai orang dalam jadi dibayar jadi cuma 5 tahun begitu. Soalnya tidak boleh, soalnya harus ikuti itu cuman ya karena ada orang dalam jadi bisa bayar. Padahal yang seharusnya Kalau menurut saya pribadi sih, itu seharusnya kalau yang kena kasus korupsi begitu, kan semua hartanya disita kan? Tapi kayaknya pemerintah yang basita ini cuma sejumlah uang yang dorang korupsi dan yang dorang sita. Padahal seharusnya kasih miskin sekali sih dorang semua itu. Kan kapok. iya makanya karena penegakan hukum di Indonesia itu masih lemah, belum terlalu itu. Jadi ya terus korupsinya masih belum jerah.
Tapi kalau rakyat kecil yang mencuri, hukumannya bagaimana? kasihan. Itulah, makanya dibilang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya, iya. Iya. Tapi sebenarnya kalau masalah HAM yang kayak mesti dipotong tangannya, sebenarnya di Cina, Jepang kan tidak ada begitu, tapi mereka sadar diri dan kayak dorang jadi malu sendiri pas sudah ditahu korupsi. Oh iya, di Kayak hara dorang kiri makan itu. mengaku. Kalau kayak di Korea Kata kan bagaimana? Indonesia, sudah ditahu korupsi, sudah pakai baju lapas juga, masih bisa senyum-senyum, masih Masih ada sama-sama loh. wawancara. Memang tidak ada Apa ya? tidak ada malu. Mungkin karena dia anggap kayak, kenapa dia banyak uangku, bisa saya bayar orang itu. Kenapa saya harus malu mungkin gitu. Ya, Itu juga karena kalau Dari zamannya Belanda Tebal ini. mukanya. karena muka di Indonesia itu sudah tebal, jadi ya kalau kayak ada masalah begitu tetap saja tidak ada jerahnya. Kayak yang di Itu Jepang juga itu karena dia, faktor budaya kayaknya itu. Kalau kita kan budayanya kita mungkin kalau di Jepang sana kan diajarkan budayanya itu kalau kau korupsi kau itu aib sekali dan jadi banyak yang bunuh diri kan. Itu dari kecil Nah, sudah budaya malu, budaya malu. Sedangkan di Malu. Indonesia astagfirullahaladzim. Malunya belakangan, yang penting ada uangnya. Betul. Yo, betul. Sedangkan Yang sekarang penting sekali ada orang duit. mewah, yang penting hidup mewah. Semua kebutuhan ya bisa dibeli apa. Biar ada mobil, tidak cukup masih mau tambah mobil. Kayak baju, masih mau tambah baju, celana, pokoknya kehidupannya. gengsinya tinggi. Hedonisme. Gitu. Ya, jadi menurut kamu orang kan kita sudah bahas bagaimana hukum. Terus menurut kamu orang bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya? Seperti itu. Harusnya diberantas dari ekornya dulu, dari ujungnya dulu, dari awal mulanya dulu ditelusuri siapa pertama yang mana itu. Karena saya rasa kalau korupsi ini tuh pasti bersambung ke orang-orang lain lagi, baru pasti orang lain itu belum tertangkap. Jadi harusnya kayak sampai ke dalam-dalam, kayak dalangnya ini siapa dari ekor-ekornya begitu. Saya rasa Kalau berbicara masalah dalang, saya rasa kembali ke dirinya sendiri dulu. Itu kan faktor karena lemahnya, mungkin karena lemahnya karena dia tahu. Jadi sogok, dia harus terima-terima saja. Itu yang harus dihilangkan. Bagaimana jika dia terima uang, tahu dulu nih, ini uangnya maksudnya apa, untuk apa. Jangan terima uang dibungkus dengan masalah kebaikan mungkin karena sosial atau karena apa, terus terima-terima saja dan tidak biasa di situ permainan. Memang nyogoknya itu secara halus istilahnya. Gratifikasi. Itu dia, saya tahu istilahnya sih. Jahat mereka. Padahal bahkan banyak sekali orang yang karena COVID ini kena dampaknya. Sampai itu saya lihat itu orang-orang yang sebelumnya ada kerjanya jadi tidak ada sudah kerjanya. Orang cuma berharapan bantuan pemerintah, ternyata dikasih begitu. Yaps. Jadi ini saja yang bisa kita bahas. Ini saja. Ya, jadi cukup di sini saja pembahasannya kita tentang kasus korupsi Pak Juliari ini. Jadi sekian dari kelompok 5. Kami akhiri diskusi kami dan video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Oke.